Jadi saya menasihatkan supaya jangan menilai para pelayan Tuhan Yesus sebelum dia sendiri datang. Dialah yang akan menyatakan segala hal yang dirahasiakan dalam kegelapan, termasuk alasan dan pikiran manusia. Kemudian Allah akan memberikan pujian kepada semua pelayannya yang layak menerimanya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-8 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Pembersihan Bait Suci. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Oleh karena hari raya agama Yahudi yang disebut Paskah sudah dekat, jadi Yesus pergi ke Yerusalem. Di teras rumah Allah, Yesus melihat ada banyak orang yang menjadikan tempat itu seperti pasar. Ada yang menjual sapi, domba, dan burung merpati. Ada juga penukar uang. Karena itu, Yesus membuat alat pemukul dari beberapa potongan tali. Lalu dia mengusirkan mereka semua dari teras rumah Allah itu, termasuk semua ternak mereka. Dan dia membalikkan meja-meja yang dipakai oleh para penukar uang, sehingga uang itu berhamburan kemana-mana. Dia berkata kepada para penjual merpati, "Bawa keluar semua burung itu. Jangan kalian jadikan rumah Bapakku ini sebagai pasar." Saat itu kami murid-muridnya teringat bahwa dalam firman Tuhan, ada orang yang berkata kepada Allah, "Justru oleh karena rasa sayang kepada rumahmu, saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan supaya rumahmu dihormati." Lalu para pemimpin agama Yahudi menentang Yesus dengan berkata kepadanya, "Buktikan bahwa kamu berhak mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Keajaiban apa yang akan kamu tunjukkan kepada kami untuk membuktikannya?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Ini yang akan menjadi buktinya. Silakan kalian bongkar rumah Allah ini, dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja." Dan mereka berkata kepadanya, "Rumah ini dibangun selama 46 tahun, dan kamu berkata akan membangunnya kembali dalam 3 hari saja?" Tetapi yang Yesus maksudkan dengan perkataan rumah Allah adalah tubuhnya sendiri, bukan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Di kemudian hari, ketika Yesus hidup kembali dari kematian, kami murid-muridnya teringat akan perkataannya itu. Oleh karena itu, kami benar-benar percaya kepada firman Tuhan dan semua perkataan Yesus. Selama hari raya Paskah itu, Yesus berada di Yerusalem. Pada waktu itu, banyak orang yang percaya kepadanya karena melihat keajaiban-keajaiban yang dia lakukan. Walaupun begitu, Yesus tetap jaga jarak kepada mereka karena dia tahu isi hati mereka semua. Dia juga tidak membutuhkan seseorang untuk memberitahukan kepadanya tentang orang lain karena dia sudah tahu semua yang ada di dalam hati manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, adalah pandangan umum untuk menganggap Yesus sebagai pria yang lemah lembut dan cinta damai. Dia tentu saja menampilkan dirinya seperti itu di sebagian besar kesempatan. Misalnya di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 ketika dia mengatakan, "Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut
Nah, jadi dari sini kita melihat Yesus memang mengidentifikasi bahwa dia adalah seorang yang lemah lembut. Dan kemudian ada juga orang merasa nyaman ketika membawa anak-anak mereka datang kepadanya. Dan waktu itu Yesus juga memeluk anak-anak yang ada di sekitarnya. Namun kadang-kadang Yesus menunjukkan kemarahan benar yang kuat. Seperti ketika dia mengunjungi Yerusalem selama Paskah di awal pelayanannya. Saat dia mengusir para penukar uang dan pedagang keluar dari bait Allah. Apa yang memicu ledakan kemarahan ini? Apa yang memberi Yesus wewenang untuk melakukan hal ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Saatnya kita berusaha untuk menemukan jawabannya. Mari kita perhatikan dulu hal yang pertama. Teguran Tuhan. Berdagang di rumah Bapa. Teguran Tuhan mengungkapkan alasan ledakan kemarahannya. Para penjual lembu dan domba serta para penukar uang telah mengubah bait Allah menjadi rumah barang dagangan. Ini yang menyebabkan Yesus marah besar. Bait Allah mestinya menjadi rumah doa. Mereka telah mengubahnya menjadi sarang penyamun ataupun sarang pencuri. Tuhan marah dengan cara beberapa orang menggunakan agama untuk mendapatkan uang. Apakah kita bersalah atas pelanggaran seperti itu hari ini? Bagaimana jika kita ke gereja hanya sebagai bentuk jaringan untuk membuat kontak bisnis? Bagaimana jika kita memanfaatkan hubungan kita sebagai saudara untuk selanjutnya berbisnis, multi-level marketing, bisnis rumahan, atau perusahaan keuangan lainnya? Bait Allah hari ini adalah gereja. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menajiskannya juga. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17. Bahwa tubuh kita sebagai orang percaya ini adalah bait Allah yang harus dijaga kekudusan dan kesuciannya. Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil akan didukung. Tetapi dia marah oleh mereka yang melihat bait Allah ataupun orang percaya sebagai cara untuk menjadi kaya. Jadi ini memanfaatkan orang-orang percaya agar sebagian orang menjadi kaya raya. Selanjutnya kita perhatikan bahwa kemarahannya didorong oleh hal yang kedua, semangat Tuhan. Semangat untuk mencintai rumah Bapaknya. Para murid diingatkan akan nubuat perjanjian lama. Di dalam Mazmur 69 ayat 9. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Yesus memiliki semangat untuk rumah Tuhan. Untuk itu dimaksudkan tujuan bahwa rumah Tuhan akan disebut rumah doa, dijadikan rumah doa bagi bangsa-bangsa. Semangatnya yang besar untuk rumah Bapaknya menggerakkan dia untuk bertindak menyucikannya. Bagaimana semangat kita untuk rumah Tuhan pada hari ini? Ingat, hari ini rumah Bapa adalah gereja. Apakah kita memiliki semangat yang besar untuk gereja? Bahwa itu memenuhi tujuan untuk dimaksudkan untuk memperkenalkan Tuhan. Kehendak Allah adalah supaya melalui kita, yaitu seluruh kesatuan jemaatnya, semua penguasa di segala tingkat surgawi dan semua penguasa rohani yang lain bisa menyaksikan bermacam-macam cara Allah menunjukkan kebijaksanaannya, yaitu rencananya dari sejak semula yang dia kerjakan melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Efesus 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Bahwa kita bermasalah ketika kita melihat orang mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang lain, seperti klub sosial atau panggung hiburan. Jika kita memiliki semangat untuk rumah Tuhan, kita tidak akan tinggal diam ketika orang lain memutarbalikkan tujuannya. Tentu saja, tindakan yang kita lakukan mungkin tidak sama dengan apa yang Yesus lakukan. Memang dia mengambil cambuk dari tali. Hak apa yang harus dia gunakan, tampilkan kekuatan seperti itu, itulah yang ingin diketahui oleh orang-orang Yahudi. Yang ketiga, kewenangan Tuhan. Tanda yang membuktikan kewenangannya, mereka ingin tahu tanda atau keajaiban atau mukjizat apa yang bisa dia tawarkan untuk dibuktikan haknya
untuk membersihkan bait Allah. Yesus menawarkan kemampuannya untuk bangkit dari kematian sebagai bukti yang tertinggi dari tanda-tanda dia adalah Mesias. Kemudian dia akan menyatakan kembali klaimnya untuk memiliki kemampuan ini. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Di dalam Roma 1 ayat 4 dikatakan, kabar baik itu menjelaskan tentang anak Allah dan penguasa kita, Kristus Yesus. Dia layak disebut anak Allah karena kedua hal ini. Pertama, sebagai manusia dia lahir dari keturunan Daud. Kedua, dengan kuasa yang luar biasa, Yesus sudah terbukti sebagai anak Allah. Hal itu terjadi waktu Roh Kudus menghidupkan dia kembali dari antara orang mati. Dia telah diberi kewenangan untuk melakukan penilaian seperti membersihkan bait Allah. Yohanes 5 ayat 22, ayat 26 sampai 27. Kita tidak memiliki kewenangan yang sama. Kita harus menghakimi dengan penghakiman yang benar. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat 24, jangan kamu menuduh aku atau orang lain tanpa berpikir baik-baik. Tetapi pertimbangkanlah perbuatan orang dengan benar dan adil. Terkadang kita harus membedakan antara babi dan anjing. Janganlah kamu memberi ajaran yang suci kepada orang-orang yang bersifat seperti anjing, karena nanti mereka akan berbalik dan menyerangmu. Dan jangan melemparkan hikmat atau pengalaman rohani kepada orang-orang yang bersifat seperti babi, karena mereka hanya menginjak-injaknya. Matius 7 ayat 6. Kita dapat membedakan antara buah yang baik dan buah yang buruk. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Tetapi wewenang kita untuk menghakimi terbatas. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ada hal-hal yang tidak bisa kita nilai dalam hidup ini. Tetapi bagi saya, tidak menjadi soal kalau saya dinilai oleh kalian atau badan pengadilan manusia. Bahkan saya tidak menilai diri saya sendiri. Dalam hati saya tidak merasa bersalah. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa saya benar. Biarlah Tuhan yang menilai pelayanan saya. Jadi saya menasihatkan supaya jangan menilai para pelayan Tuhan Yesus sebelum dia sendiri datang. Dialah yang akan menyatakan segala hal yang dirahasiakan dalam kegelapan, termasuk alasan dan pikiran manusia. Kemudian Allah akan memberikan pujian kepada semua pelayannya yang layak menerimanya. 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 5. Ada orang yang tidak boleh kita nilai. Tetapi maksud saya, hindarilah orang yang menyebut dirinya saudara seiman, sedangkan dia masih melakukan percabulan ataupun berbuat dosa lain, yaitu serakah, menyembah berhala, atau orang yang menghina orang lain, pemabuk, atau orang yang suka menipu untuk mendapatkan uang. Jangan pernah berhubungan dengan orang-orang seperti itu yang pura-pura berbuat baik, bahkan makan bersama juga jangan. Bukan urusan kita untuk menghakimi orang-orang yang bukan saudara seiman. Itu urusan Allah. Tetapi kalian harus mengatur dan siap menghakimi orang-orang yang sudah menjadi anggota jemaat. Seperti tertulis dalam firman Tuhan, usirlah orang jahat dari antara kalian. 1 Korintus 5 ayat 11 sampai 13. Pembalasan khususnya adalah milik Tuhan. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, janganlah kamu membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik supaya apa yang mau kamu buat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah balas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Allah saja sesuai dengan kemurahannya yang membalas kejahatan orang itu. Karena di dalam firman Tuhan tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Sementara Yesus adalah teladan kita, ada beberapa langkah yang dia ambil yang tidak bisa kita ambil. Alasannya kita tidak dapat meniru Tuhan dalam setiap kasus menjadi jelas karena kita menganggap bahwa yang keempat kita belajar tentang kekuatan Tuhan. Kekuatan yang membuat tanda mukjizatnya. Yohanes menyebutkan beberapa
Banyak yang menjadi percaya kepadanya karena dia membuat tanda. Yohanes juga mencatat keengganannya untuk berkomitmen pada dirinya di lain waktu. Dia tidak perlu karena dia tahu segalanya. Dia tidak perlu karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yesus dinyatakan sebagai orang yang dapat membedakan hati manusia. Kita tidak memiliki kekuatan yang sama. Kita tidak dapat membedakan hati manusia seperti yang dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Catatan dari komentar Matthew Henry, Tuhan kita mengetahui semua manusia, sifat, watak, kasih sayang, desain atau rancangan, sehingga kita tidak mengenal siapapun bahkan diri sendiri. Manusia tahu musuh liciknya dan semua proyek rahasia mereka, teman-teman palsunya, dan karakter mereka yang sebenarnya. Manusia tahu siapa yang benar-benar miliknya, tahu kejujuran mereka, dan mengetahui kelemahan mereka. Kita tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Kristus tahu apa yang ada di dalamnya. Dia menguji hati. Karena kita tidak bisa membaca hati manusia, maka kita harus hati-hati. Kita tidak dapat selalu mengetahui motif orang lain. Kita harus mendekati mereka yang bertentangan dengan kerendahan hati. Saudara-saudari, kalau di antara jemaat ada orang yang ketahuan jatuh ke dalam dosa, maka hendaklah setiap kalian yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut, sambil tetap waspada dengan dirimu sendiri, supaya kamu tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Galatia 6 ayat 1. Kesimpulan, dalam memperjuangkan iman yang merupakan tugas kita, beberapa orang sering menggunakan contoh Yesus membersihkan bait Allah untuk membenarkan perilaku mereka. Saat mereka menyerang dalam kemarahan terhadap mereka yang salah mengajar, apakah benar untuk menarik contoh Yesus dalam kasus ini? Bisakah kita menarik setiap contoh Yesus? Jika demikian, apakah kita dibenarkan menggunakan cambuk tali juga? Konteks langsung menawarkan alasan untuk menjawab dengan hati-hati. Yesus memiliki otoritas tidak terbatas untuk menghakimi manusia, dibuktikan oleh kebangkitan dari kematiannya. Yesus memiliki kuasa ilahi untuk membaca hati manusia. Kita terkadang bahkan tidak bisa membedakan hati kita sendiri. Ada waktu untuk kemarahan yang benar, tetapi beberapa hal yang harus diserahkan kepada Tuhan, Hakim yang adil. Kita harus menghindari apa yang sebenarnya merupakan kemarahan yang benar sendiri menurut anggapan benar sendiri. Meskipun kita mungkin tidak selalu dapat meniru hak prerogatif Tuhan sebagai hakim, kita tentu harus berusaha untuk meniru semangatnya untuk rumah Bapanya. Apakah semangat kita untuk gerejanya seperti yang seharusnya? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan kita menyadar bahwa diri kita sendiri pun adalah bait Allah, kita hendaklah senantiasa menjaga kebersihan, kesucian, dan kekudusannya, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.